Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma dengan NIM 1910301179 dari kelas 3C fisioterapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga sakinah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga itu memiliki beberapa arti. Yang pertama itu ada ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Yang kedua itu ada orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Yang ketiga itu ada sanak saudara, kaum kerabat. Yang keempat itu ada satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Nah, secara sosiologis, keluarga itu dia merupakan golongan masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri, baik beserta ataupun tanpa anak. Kemudian secara yuridis, makna keluarga itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Nah, dalam Al-Quran keluarga itu disebut sebagai al-ahli sebagaimana tercantum dalam surat At-Tahrim ayat 6. Nah, sedangkan makna keluarga dalam buku tuntunan menuju keluarga sakinah pimpinan pusat Muhammadiyah, keluarga itu dimaknai sebagai orang seisi rumah yang terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tuanya atau salah satu orang tua, atau bisa ibu bisa ayah, beserta maupun tanpa anak. Dapat juga bersama anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu dalam keluarga tersebut. Nah, selanjutnya Aisyah memahami bahwa keluarga adalah dalam arti luas, di samping mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan anaknya, dia juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota kerabat dekat dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap extended family ini merupakan tanggung jawab ekonomis, pendidikan, dan psikologis. Dalam keluarga semi-extended family, bentuk tanggung jawab tidak terpengaruh oleh sekat-sekat bangunan rumah sebagai tempat tinggal bersama, namun merupakan lembaga keluarga yang mampu memecahkan berbagai macam penyakit keluarga, yaitu kemiskinan, keretakan keluarga, dekadensi moral, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sakinah. Sakinah itu dia berasal dari bahasa Arab, yaitu sakana, yaskunu, dan suknan. Artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. As-sakinah bermakna at-tumakninah, wal waqar wal mahabbah, artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Nah, dalam Al-Quran kata sakinah itu ditemukan dalam 6 ayat. Nah, yang kedua itu adalah landasan keluarga sakinah. Keluarga sakinah ini dibentuk berlandaskan tauhid, yaitu kesadaran bahwa semua proses dan kesamaan hidup keluarga harus berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah lah yang mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Nah, asas keluarga sakinah yang pertama itu ada asas karamah insaniyah yang menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Yang kemudian itu ada asas hubungan kesetaraan. Nah, pola hubungan antar anggota keluarga dalam keluarga sakinah ini dia bersifat setara. Kemudian itu dia ada asas keadilan. Dalam bahasa Arab, adil itu dia bermakna wadu asyisyai fi makhilihi,
mahillihi, yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ada asas pemenuhan kebutuhan hidup. Sejahtera dunia akhirat. Secara fitrah manusia lahir dan membawa beberapa potensi kemanusiaan yang akan berkembang selama hidupnya. Manusia itu memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk mengembangkan potensinya. Kemudian ada tujuan dari keluarga sakinah. Yang pertama itu dia menunjang misi kekhalifahan manusia di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 54 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, maka tujuan beribadah kepada Allah itu adalah sebagai satu-satunya lillah mampu dibentuk, dikondisikan, dan saling didukung dari keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah anggotanya, baik suami, istri, dan anak-anak, akan saling mengarahkan untuk menjalankan misi ibadah kepada Allah. Keluarga sakinah, mawaddah, warohmah ini bukan hanya cinta manusia belaka, namun lebih jauh cinta kepada keilahiannya. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah fil ard artinya manusia melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di muka bumi lewat jalan apapun, bisa menjadi ibu rumah tangga, profesi, memberdayakan umat, dan sebagainya. Dengan adanya keluarga sakinah yang penuh cinta dan rahmah, maka misi kekhalifahan ini bisa dilakukan dengan penuh semangat, dukungan, dan juga saling membantu untuk menutupi kekurangan. Adanya profesi atau karir dari masing-masing suami istri justru bukan masalah, justru bukan malah menjauh dan saling tidak bertatap wajah. Adanya hal tersebut justru membuat mereka itu saling mendukung agar masing-masingnya juga banyak berkarya untuk agama, bangsa, karena keluarga bagian dari pembangunan umat. Yang kedua itu menjadi ladang ibadah dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Artinya, untuk menjauhi api neraka, manusia itu diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan yang saleh. Hal ini belum tentu mudah jika dijalankan sendirian. Untuk itu adanya keluarga yang baik, dan sesuai harapan Allah tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal soleh karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga. Nah, yang selanjutnya itu ada tempat menuai cinta, kasih, sayang, dan memenuhi kebutuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Allah memberi rizki yang baik, salah satunya memberikan nikmat keluarga dan keturunan. Hal tersebut tentunya hal yang mahal dalam sebuah ikatan keluarga, karena tidak semuanya dapat menikmati hal tersebut. Padahal keluarga dan perasaan kenyamanan cinta adalah fitrah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Wanita solehah, idaman pria soleh, adalah salah satu bentuk kebahagiaan tersendiri dalam keluarga. Dengan adanya keluarga sakinah, tentunya kebutuhan yang diperlukan manusia itu bisa dipenuhi dalam keluarganya. Kemudian ada kewajiban suami istri. Yang pertama itu ada kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama itu menafkahi. Nafkah adalah hak wajib seorang istri dari suaminya. Ketika menikah, maka seorang laki-laki itu secara otomatis bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup istrinya, karena suami itu wajib memberikan nafkah yang secara cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, termasuk juga biaya dari anak-anaknya. Yang kedua itu menggauli istri dengan baik. Selain nafkah lahir, istri juga membutuhkan nafkah batin yang
diwujudkan dalam hubungan suami istri yang mesra dan penuh kasih sayang. Yang ketiga itu dia menjaga aib istrinya. Yang keempat itu dia bisa membimbing istrinya. Suami adalah imam atau pemimpin bagi istri dan keluarganya, maka sudah sepatutnya suami itu dia memberikan contoh yang baik dan membimbing keluarganya ke jalan yang benar dan sesuai dengan tuntunan syariat agama. Yang kelima itu memperlakukan istrinya dengan baik. Menikahi seorang perempuan artinya seorang laki-laki itu dia siap mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya. Oleh karena itu suami itu diwajibkan untuk selalu memperlakukan istrinya sebaik mungkin, menjaganya dengan penuh kasih sayang serta mencukupi kebutuhannya. Nah, kemudian ada kewajiban istri. Kewajiban istri itu dia ada taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri atau ibu dari anak-anak. Terus itu ada robatul al-bait atau manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah. Kemudian ada hak istri. Yang pertama itu dia mendapat mahar. Mahar ini hukumnya wajib dengan dalil Allah, yang artinya berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Itu menurut Quran surat An-Nisa ayat 4. Nah, yang kedua itu dia suami harus bergaul dengan istrinya dengan akhlak mulia. Yang ketiga itu ada mendapat nafkah dan pakaian. Yang keempat itu dia diberi tempat tinggal. Yang kelima wajib berbuat adil di antara para istrinya. Kemudian ada hak suami. Suami itu memiliki hak mendisiplinkan istrinya saat ia tidak patuh kepada perintahnya dengan cara yang baik, bukan dengan maksiat. Sebab Allah memerintahkan mendisiplinkan wanita dengan menjauhkannya dari tempat tidurnya dan memukul saat tidak mau taat. Nah, janganlah istri itu membawa masuk ke dalam rumahnya orang yang dibenci oleh suaminya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.